Ciri kebahasaan teks deskripsi. Anak-anak, materi hari ini cukup berat, oleh sebab itu kamu wajib menyimak sampai akhir ya, dan silakan dicatat hal penting di buku catatanmu. Apa sih kebahasaan teks itu? Nah, kebahasaan teks merupakan kaidah bahasa atau aturan bahasa yang digunakan dalam suatu teks untuk menjadi pembeda dengan teks lainnya. Baik, kita masuk ke ciri kebahasaan teks deskripsi yang pertama. 1. Kalimat teks deskripsi berisi penjelasan yang terperinci. Tentu harus rinci karena harus menjelaskan suatu objek dengan rinci. Kalimat penjelasnya harus rinci. Seperti yang kita ketahui, dalam suatu paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang jadi ide pokok. Sedangkan kalimat penjelas adalah penjelasan, uraian, atau perincian dari kalimat utama. Perhatikan contoh berikut. Pada slide sudah terdapat sebuah paragraf. Nah, gagasan utamanya itu ada di kalimat pertama yang ditandai warna kuning, yaitu Abdul adalah anak soleh. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah kalimat yang ditandai dengan warna putih. Nah, lalu apa sih gagasan utamanya? Yaitu ada di kalimat utama yang disingkat menjadi Abdul Soleh. Ciri yang kedua, penggunaan kalimat yang menunjukkan panca indera. Ayo, panca indera kita ada berapa? Ada penglihatan, penciuman, raba, pendengaran, dan perasa. Panca artinya 5, jadi ada 5 indera yang digunakan. Nah, salah satu contohnya pada indera penglihatan yaitu menggunakan mata. Contoh kalimatnya, suasana di desa begitu asri, hijau lepas memandang. Kata memandang itu menunjukkan penggunaan panca indera. Panca indera apa? Mata, yaitu melihat. Ciri ketiga, menggunakan pilihan kata emosi. Kata emosi adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan perasaan seseorang. Contoh kata emosi. Jadi di slide kamu sudah bisa melihat beberapa contoh kata emosi. Di dalam teks deskripsi, wajar kalau kamu bisa menemukan kata-kata heran, takjub, sedih, marah, senang, dan sebagainya. Ciri keempat, penggunaan kata berimbuhan. Imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata. Imbuhan bisa di awal, di tengah, akhir, dan gabungan, yaitu awal dan akhir. Perhatikan contoh. Pertama, awalan. Awalan disebut juga dengan prefix. Imbuhan-imbuhan yang merupakan awalan diantaranya ada meng, ber, ter, pe, di, dan ke. Sebagai contoh, prefix meng ditambah dengan kata benda sapu. Jadi, menyapu. Contoh kedua, prefix ber ditambah dengan kata bicara sehingga menjadi kata berbicara. Contoh yang kedua yaitu akhiran. Akhiran disebut juga dengan sufiks. Imbuhan-imbuhan yang merupakan akhiran diantaranya an, kan, dan i. Perhatikan contoh. Makan ditambah dengan an menjadi makanan. Ketiga, sisifan atau disebut juga dengan infix. Infix adalah imbuhan yang merupakan sisipan di antaranya L, M, dan R. Pada contoh ada kata maju, ditambah dengan infix L, sehingga jadilah kata melaju. Terakhir, awalan dan akhiran yang disebut dengan konfiks. Konfiks adalah imbuhan-imbuhan yang merupakan awalan dan di akhiran. Awalan ke ditambah dengan kata sifat keras, terus akhirannya an menjadi kekerasan. Nah, penggunaan kata bersinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi bermakna sama. Contohnya, bertemu itu sama dengan kata berjumpa. Maknanya ya, terus kata hewan itu maknanya sama dengan kata binatang. Kata buruk sama maknanya dengan kata jelek.
Penggunaan kata depan. Kata depan disebut juga dengan preposisi. Adalah kata yang biasanya terdapat di depan kata benda. Ada kata di, ke, dari, dan pada. Terakhir, penggunaan huruf kapital. Simak penjelasan di video berikut. Apa sih huruf kapital itu? Huruf kapital biasa juga disebut dengan huruf besar. Lalu, kapan kita harus menggunakan huruf kapital? Pertama, huruf kapital digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Contohnya, ibu sedang memasak di dapur. Adik menangis terseduh-seduh. Huruf I dan huruf A ditulis menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Kedua, huruf kapital digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Contohnya, Ali berkata, "Hari ini aku akan pergi ke Bandung." Ibu bertanya, "Mengapa kamu bersedih?" Kata hari dan mengapa merupakan kata pertama pada petikan langsung. Ketiga, penggunaan huruf kapital pada huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, Tuhan, dan kata gantinya. Contohnya, Allah, Yang Maha Esa, Al-Quran, dan Masjid Nurul Falah. Keempat, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama orang. Contohnya, Nadia, Akila Farzana, dan Alidia Elmira. Huruf pertama di setiap nama ditulis menggunakan huruf kapital. Kelima, digunakan pada huruf pertama nama gelar, pangkat, keturunan, keagamaan yang diikuti dengan nama. Contoh, Presiden Joko Widodo, Dr. Susan, Nabi Muhammad, dan Sultan Agung. Keenam, digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, dan nama kota. Contoh, kota Bogor, bahasa Inggris, suku Sunda. Kata Bogor, Inggris, dan Sunda ditulis menggunakan huruf kapital karena merupakan nama kota, bahasa, dan suku. Ketujuh, huruf kapital digunakan pada nama khas dalam geografi. Contohnya, Gunung Salak, Danau Toba, Jalan Ahmad Yani, Pulau Jawa, dan Sungai Ciliwung. Kedelapan, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama hari, bulan, dan tahun. Contohnya, hari Senin, bulan Agustus, dan tahun Hijriah.